Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kurniasari dengan NIM 19511214418 akan mempresentasikan tentang fermentasi makanan, definisi dan karakteristik, dampak terhadap mikrobiota usus dan efeknya terhadap kesehatan dan penyakit gastrointestinal. Makanan fermentasi, pengertian. Makanan fermentasi didefinisikan sebagai makanan atau minuman yang diproduksi melalui pertumbuhan mikroba yang terkontrol dan konversi komponen makanan melalui enzimatik. Banyak makanan secara historis mengalami fermentasi, termasuk daging dan ikan, susu, sayuran, kedelai, kacang-kacangan lainnya, sereal, dan buah-buahan. Ada beberapa variabel dalam proses fermentasi, termasuk mikroorganisme, bahan gizi, dan kondisi lingkungan, sehingga memunculkan ribuan variasi makanan fermentasi. Fungsi. Secara historis, fermentasi makanan dilakukan sebagai metode pengawetan karena generasi metabolit antimikroba, misalnya asam organik, etanol, dan bakteriosin, mengurangi resiko kontaminasi dengan mikroorganisme patogen. Fermentasi juga digunakan untuk meningkatkan sifat organoleptik, misalnya rasa dan tekstur, dengan beberapa makanan, seperti zaitun menjadi tidak dapat dimakan tanpa fermentasi yang menghilangkan senyawa fenolik pahit. Metode. Ada dua metode utama melalui mana makanan difermentasi. Pertama, makanan dapat difermentasikan secara alami, sering disebut sebagai fermentasi liar atau fermentasi spontan, di mana mikroorganisme yang hadir secara alami dalam makanan mentah atau pengolahan lingkungan, misalnya asinan kubis, kimchi, dan produk kedelai fermentasi tertentu. Kedua, makanan dapat difermentasi melalui penambahan kultur starter, yang dikenal sebagai fermentasi tergantung kultur, misalnya kefir, kombucha, dan natto. Selanjutnya, tabel tentang deskripsi dan kandungan mikroba dari makanan fermentasi umum. Terdiri dari nama, deskripsi, daerah asal, sumber mikroorganisme, dan identifikasi mikroorganisme dalam produk akhir. Yang pertama, kefir, dari susu yang difermentasi, berasal dari Kaukasus. Sumber mikroorganisme melalui fermentasi kultur starter. Identifikasi mikroorganisme dalam produk akhir yang terdiri dari Lactobacillus kefiri, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus parabuchenri, Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis, Lactococcus lactis, dan lain-lainnya. Kedua, kombucha. Dari minuman teh yang difermentasi, berasal dari Cina, sumber mikroorganisme melalui fermentasi kultur starter. Identifikasi mikroorganisme dalam produk akhir, misalnya Acetobacter, Gluconacetobacter, Saccharomyces, dan lain-lainnya. Yang ketiga, sauerkraut. Dari kubis yang difermentasi, berasal dari Cina, sumber mikroorganisme melalui fermentasi spontan. Identifikasi mikroorganisme dalam produk akhir terdiri dari Lactobacillus sakei, L. pantrum, L. hokkaidensis, L. rhamnosus, dan lain-lainnya. Yang keempat, tempe. Dari fermentasi kacang kedelai rebus dan mentah, berasal dari Indonesia. Sumber mikroorganisme melalui fermentasi kultur starter. Identifikasi mikroorganisme dalam produk akhir yang terdiri dari Enterococcus faecium, Rhizopus oryzae, Rhizopus oligoporus, dan lain-lainnya. Yang kelima, natto. Dari fermentasi kacang kedelai, berasal dari Jepang, sumber mikroorganisme melalui fermentasi kultur starter. Identifikasi mikroorganisme dalam produk akhir. Data tidak tersedia. Yang keenam, miso. Dari fermentasi kacang kedelai, berasal dari Jepang, sumber mikroorganisme melalui fermentasi kultur starter. Identifikasi mikroorganisme dalam produk akhir, yang terdiri dari Bacillus, Staphylococcus, Lactococcus, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, kimchi. Dari sayuran yang difermentasi, berasal dari Korea, sumber mikroorganisme melalui fermentasi spontan. Identifikasi mikroorganisme dalam produk akhir yang terdiri dari Leuconostoc,
Weisela, Lactobacillus, Trichosporon, dan lain-lainnya. Yang kedelapan, sourdough bread. Roti yang terbuat dari fermentasi yang lama, berasal dari Timur Tengah dan Eropa. Sumber mikroorganisme melalui fermentasi spontan. Identifikasi mikroorganisme dalam produk akhir. Data tidak tersedia. Kefir, berasal dari pegunungan Kaukasus, adalah minuman susu fermentasi dengan tekstur krim, rasa asam, dan efervescensi halus. Diproduksi dengan menambahkan budaya starter yang disebut butir kefir ke susu. Butir kefir terdiri dari ragi fermentasi laktosa simbiosis dan ragi fermentasi non-laktosa, serta bakteri penghasil asam laktat dan asam asetat, ditempatkan di dalam matriks polisakari. Versi kefir bebas susu juga ada, yang disebut water kefir, yang merupakan minuman fermentasi yang terbuat dari air, gula, dan biji-bijian kefir air, yang mengandung bakteri dan ragi, walaupun berbeda dengan kultur starter tradisional kefir. Ada bukti yang sangat terbatas pada kefir air, dan oleh karena itu, bagian hanya terfokus pada kefir tradisional. Kefir dalam kesehatan dan penyakit gastrointestinal. Beberapa penelitian telah dilakukan pada manusia yang menyelidiki efek konsumsi kefir pada fungsi dan disfungsi pencernaan. Kefir telah disarankan untuk ditoleransi dengan baik oleh orang-orang dengan malabsorpsi laktosa karena mengandung bakteri pengekspres beta-galaktosidase yang menghidrolisis laktosa sehingga mengurangi konsentrasi laktosa dalam minuman. Kefir mengandung 60% lebih banyak beta-galaktosidase daripada yogurt biasa. Sementara pengurangan 30% dalam konten laktosa telah ditunjukkan dalam kefir dibandingkan dengan susu tanpa fermentasi. Kefir juga menyebabkan keparahan perut kembung secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan susu, tetapi tidak ada perbedaan yang terlihat untuk frekuensi perut kembung, sakit perut, dan diare. Kombucha adalah minuman teh fermentasi yang dilaporkan berasal dari Cina Timur Laut sekitar 220 sebelum Masehi dan dikonsumsi secara luas selama dinasti Qin. Kombucha tradisional diproduksi melalui fermentasi aerobik teh hitam. Teh hijau juga dapat digunakan, dan gula putih dengan kombinasi bakteri dan ragi, yang dikenal sebagai kultur simbiotik bakteri dan ragi atau SCOBY. Ragi mengubah sukrosa menjadi etanol selain asam organik dan karbon dioksida, yang diubah oleh bakteri asam asetat menjadi astaldehida dan asam asetat. Komposisi mikroba dan metabolit kombucha bervariasi sesuai dengan komposisi yang tepat dari SCOBY, jenis dan konsentrasi teh dan gula, konsentrasi oksigen, waktu fermentasi, suhu, dan penyimpanan durasi. Rendahnya pH kombucha, terutama karena produksi asam asetat konsentrasi tinggi, telah terbukti mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Sauerkraut adalah salah satu bentuk kol yang paling umum diawetkan yang berasal dari abad keempat sebelum Masehi. Sauerkraut sering dimakan di Jerman, tetapi juga di negara-negara Eropa dan Asia lainnya dan Amerika Serikat. Sauerkraut dihasilkan dari kombinasi kol parut dan 2,3% sampai 3% garam yang dibiarkan mengalami fermentasi spontan. pH rendah dari produk akhir menghasilkan kubis yang diawetkan. Tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang diproduksi dengan memfermentasi kedelai yang direbus dan dihilangkan dengan kultur starter spesies jamur Rhizopus oligoporus pada suhu kamar selama 35-37 jam, menghasilkan kue putih lembut dengan tekstur kenyal dan rasa seperti jamur. Komposisi mikroba tempe bervariasi sesuai dengan variasi dalam produksi. Tempe juga mengandung bakteri asam laktat. Natto adalah kedelai fermentasi tradisional Jepang, di mana Itohiki natto adalah yang paling umum dikonsumsi. Natto diproduksi melalui fermentasi kedelai kuning yang dimasak dengan Bacillus subtilis var natto, menghasilkan makanan kental dengan rasa yang berbeda dan bau yang kuat. Karakteristik natto bervariasi sesuai dengan waktu pengukusan kedelai, kelembapan relatif, waktu fermentasi, dan suhu. Miso adalah pasta tradisional Jepang dari kedelai fermentasi yang digunakan untuk membuat sup miso. Miso diproduksi dengan memfermentasi kacang kedelai dengan koji diproduksi dari jamur Aspergillus oryzae. Meskipun Saccharomyces cerevisiae dan bakteri asam laktat juga dapat digunakan, seperti makanan kedelai fermentasi lainnya, produksi miso sangat bervariasi dalam hal bahan, suhu, dan waktu fermentasi.
konsentrasi garam, dan jenis Aspergillus oryzae yang digunakan. Kimchi, yang berasal dari Korea, adalah istilah yang digunakan untuk sekelompok sayuran asin dan fermentasi. Ini terdiri dari kol Cina atau loba, dan berbagai bahan penyedap, misalnya cabai, lada, bawang putih, bawang merah, jahe, bumbu misalnya garam, kecap kedelai, biji wijen, dan makanan tambahan lainnya, misalnya wortel, apel, pir, udang. Untuk menghasilkan kimchi, kubis dikeringkan, kemudian sisa-sisa bumbu, rempah-rempah, dan produk makanan ditambahkan dan dicampur dengan kubis, dan akhirnya fermentasi terjadi. Fermentasi terjadi secara spontan oleh mikroorganisme yang secara alami ditemukan pada kubis dan makanan yang termasuk dalam campuran. Sourdough bread, kultur starter sourdough, diproduksi melalui fermentasi tepung oleh bakteri asam laktat dan ragi, yang berasal dari tepung dan lingkungan sekitarnya. Membuat starter sourdough memakan waktu rata-rata 7 hari dan melibatkan pengisian mikroba dari tepung segar dan air setiap hari. Setelah starter siap, sebagian kecil ditambahkan ke bahan dasar sourdough untuk memulai proses fermentasi sourdough. Metode ini umumnya disebut sebagai fermentasi spontan atau backsolving. Terima kasih.